Sini dong manis. Cewek. Kiu kiu, cewek kiu. Sini dong bisa kali gabung meja. Neng sendirian. Gue Siti Khofifa, biasa dipanggil Opi, dari jurusan jurnalistik semester 4. Nama aku Lulu Fatimah Zahra, panggil aja Lulu. Aku dari pengembangan masyarakat Islam semester 2. Halo, perkenalkan nama aku Mega Fajariska, biasa dipanggil Mega. Aku dari jurusan jurnalistik semester 4. Nama gue Nopal Anabil, biasa dipanggil Nopal, KPI semester 2. Nama gue Muhammad Tegar Safitul Asmi, bisa dipanggil Tegar. Gue dari jurusan jurnalistik semester 6. Nama gue Rayhan Erwanto, dipanggilnya Rehan. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Saya Artiarini Puspita Arwan, dosen di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta. Familiar. Pernah dengar. Cukup familiar sih, soalnya banyak juga lalu-lalang di sosial media. Street harassment kalau secara istilah tentu artinya adalah pelecehan di jalanan atau pelecehan seksual yang dilakukan di ruang publik. Bentuknya adalah interaksi antara orang yang asing dengan korban yang tentunya tidak diinginkan ya, dan bisa mengganggu korban itu sendiri karena perlakuan yang diberikan tentunya akan membuat tidak nyaman, membuat korban merasa risih, marah ataupun merasakan emosi-emosi negatif lainnya. Oh, tahu kalau catcalling, tahu. Baru tahu nih. Oh, catcalling. Kalau catcalling aku tahu. Catcalling tuh biasa buat gangguin orang-orang di jalan sih, panggilan-panggilan yang gak jelas gitu. Catcalling itu kayak flirt gitu ke seseorang yang nggak dikenal sih, biasanya gitu. Itu kan yang suka kayak pelecehan gitu ya, manggil-manggil gak jelas gitu, goda-godain. Yang kayak misalnya orang lewat dipanggil-panggil gitu kan. Ya betul, catcalling adalah salah satu bentuk dari street harassment. Kalau street harassment itu sangat luas, mulai dari bentuk verbal sampai dengan perlakuan, maka catcalling ini biasanya berbentuk interaksi verbal. Apakah itu berupa siulan, apakah itu berupa sapaan, ataupun mungkin komentar-komentar yang berbau seksis yang memang bisa melecehkan korban itu sendiri. Dan dilakukannya biasanya di ruang publik ya, apakah misalnya di pasar, transportasi umum, kereta, bis, ataupun tempat lain. Sehingga memang yang terlibat itu bukan orang yang dikenal biasanya, ya, tapi orang yang asing yang tidak dikenal, tapi kemudian mengganggu dengan komentar-komentar verbal ataupun ekspresi-ekspresi verbal maupun non-verbal yang bersifat seksis atau melecehkan secara seksual. Pernah. Jadi pas dulu MTS tuh ada kayak tante-tante gitu. Ya cewek-cewek gede gitulah. Gue dipanggil-panggil gitu. Ade lucu gitu katanya. Karena kan setiap hari suka jalan sendiri ya. Terus kayak ada bapak-bapak lagi pada duduk-duduk. Itu kayak suka ngegodain kayak, "Neng sendirian aja mau ditemenin." Gitu. Itu bikin risih banget. Kebetulan pernah, sayangnya juga pernah. Pas lagi di lampu merah nih, saya lagi lagi ndarain motor, lagi enak-enak. Tiba-tiba ada tante-tante yang ngomong sendirian aja ganteng. Gitu. Korban catcalling ya? Pernah sih waktu itu. Jadi waktu itu gue lagi di cafe shop, terus kayak mau ke meja gue. Tiba-tiba ada tante-tante yang kayak, "Kiu, sini dong bisa kali gabung meja." Gitu sih. Yang memprihatinkan adalah ketika sebagian besar masyarakat menormalisasi hal itu, menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja dan tidak perlu untuk dibahas atau disampaikan gitu ketika mendapatkan perilaku tidak menyenangkan catcalling. Tentunya ketika seseorang tidak paham bagaimana memperlakukan orang dengan jenis kelamin yang sama atau berbeda, maka itu tentu mempengaruhi perilakunya gitu, seolah-olah itu hal yang wajar. Dan Dampaknya gue jadi ilfil anjir ke coffee shop itu lagi. Jadi takut kalau ngelewatin orang-orang kayak gitu, kayak jadi trauma. Dampaknya agak sedikit risih sih dan agak sedikit
buat nggak nyaman di sekitar orang sih itu. Catcalling, sebagaimana yang tadi sudah kita bahas dan sepakati ya, bukanlah pujian, melainkan bentuk pelecehan seksual. Sehingga catcalling itu tentu punya dampak terhadap korban atau penyintas. Dampak ini bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek, ketika misalnya ada seseorang yang menjadi korban, tentu berbagai kondisi emosi negatif dirasakan oleh korban tersebut. Merasa tidak nyaman, marah, takut, mungkin merasa tidak berharga, jijik, ya. Dan emosi-emosi negatif tersebut akan mempengaruhi juga pola makan, pola tidur, sehingga tentu akan mengganggu keseimbangan dan penyesuaian diri sehari-hari dari korban. Efek jangka panjangnya ya tentu yang lebih serius ketika misalnya korban atau penyintas ini terus-menerus merasa berada dalam situasi catcalling. Jadi kayak mungkin terbayang-bayang, masih seolah-olah berada dalam situasi yang sama. Dan ketika itu dirasakan terus-menerus, mempengaruhi penyesuaian sehari-hari, apalagi misalnya untuk jangka waktu yang lama, mungkin 30 hari atau lebih, maka korban atau penyintas perlu ditangani secara lebih serius. Mungkin dia perlu partner untuk berbagi, perlu konselor atau psikolog yang bisa membantu korban atau penyintas ini bangkit dan akhirnya bisa kembali adaptif seperti itu. Oke, menyikapi. Jadi mungkin kalau menyikapi ini ada beberapa hal yang perlu dibahas ya. Secara personal, ketika memang kita menjadi korban atau kita mengetahui ada kejadian catcalling, maka kita perlu untuk pertama secara tegas bersikap bahwa itu adalah hal yang tidak dapat diterima. Jadi jangan kita normalisasi. Sebagai korban misalnya bisa ada beberapa pilihan respon ya. Yang pertama bisa mengabaikan saja tanpa memperdulikan gitu ya apa yang disampaikan oleh catcaller. Yang kedua, kita bisa bertindak secara tegas, menjawab gitu ya. Tapi tentu tidak perlu terlalu banyak gitu yang kita sampaikan, hanya dengan kata-kata yang misalnya tegas bahwa itu tidak sopan, kemudian pergi gitu ya. Bicara dengan percaya diri dan lantang. Yang ketiga adalah tentu harus memperhatikan yang utama adalah keamanan. Jadi kalau kita mendapatkan perilaku catcalling yang tidak menyenangkan, ya tentu kita perlu mencari bantuan sekiranya kita ngerasa bahwa wah keamanan saya nih terancam gitu ya. Jadi bisa mungkin menghindar dengan cepat, mencari bantuan ya. Dan jika berulang dan kita tahu bahwa ada pelaku-pelaku tertentu yang kerap melakukan catcalling, maka tentu harus wajib kita lakukan laporan gitu ya, atau mungkin mencari media-media yang bisa menyuarakan tentang peristiwa catcalling itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar masyarakat, khususnya mungkin kalau di kampus, masyarakat kampus ya, terpapar dengan informasi bahwa ada fenomena catcalling dan kemudian kita perlu bersuara agar catcalling itu sendiri tidak terus-menerus ada dan bisa diberantas mungkin ya, terutama di lingkungan kampus. Karena kita tentu ingin ya kampus yang nyaman, kampus yang ramah terhadap semua aktivitas akademika. Solusi untuk kampus, kalau tadi mungkin yang saya sampaikan adalah sikap kita ya, kalau misalnya secara personal menghadapi kasus catcalling. Kalau kita bicara tentang institusi, dalam hal ini adalah tadi lembaga kampus, di mana kita sepakat kita akan menjadikan kampus sebagai tempat yang nyaman, tempat yang aman, maka yang utama adalah menyebarluaskan tadi informasi atau mensosialisasikan bahwa catcalling bukanlah sebuah pujian, catcalling bukanlah sebuah hal yang normal, tapi merupakan salah satu bentuk dari sexual harassment ya. Jadi yang pertama mungkin bisa dengan menyebarkan berbagai informasi, bisa lewat penyuluhan di tiap-tiap kampus, di tiap-tiap unit, ataupun lewat lembaga mahasiswa. Yang kedua bisa juga lewat media. Media itu bisa menggunakan media sosial atau secara langsung, penyuluhan langsung. Kalau teman-teman pernah lihat ada kampus yang menuliskan misalnya apa? Kampus bebas asap rokok, maka mungkin bisa juga dibuat di kampus-kampus atau di lokasi yang strategis. Misalnya kampus bebas pelecehan seksual. Itu tentu akan membuat semua aktivitas terpapar bahwa
Oke, kita semua harus aware bahwa penting bagi kita untuk menghargai harkat martabat semua orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan jangan sampai melakukan atau hanya diam saja ketika melihat terjadinya pelecehan seksual. Dan yang terakhir mungkin di pihak kampus perlu ada satgas ataupun mungkin unit layanan yang bisa menjadi wadah bagi korban-korban catcalling untuk kemudian melakukan pengaduan dan advokasi gitu, terutama jika memang kasusnya besar, berulang dan mempengaruhi kondisi dari korban itu sendiri.